Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Utawi Studio. Di video kali ini kita akan membahas tentang pixel perfect dan grid ya. Sebelum ke materi selanjutnya, yakni tentang praktek membuat icon secara langsung. Ini adalah part ketiga dari serial dasar-dasar icon design. Jadi jika kamu belum melihat video 1 dan video yang kedua, kalian bisa melihatnya terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai. Kita kenalan dulu dengan pixel perfect itu sendiri ya. Jadi apa itu pixel perfect? Sepemahaman saya, pixel perfect adalah posisi di mana setiap garis baik vertikal maupun horizontal berada dalam kolom pixel. Hal ini digunakan untuk agar ketika diimplementasikan ke media berpixel seperti contohnya UI smartphone atau produk digital lainnya, maka icon tersebut masih terlihat jelas dan tidak ngeblur ketika di zoom berkali-kali. Nah, seperti itu. Itu pengertian dari pixel perfect. Sedangkan untuk grid sendiri, grid adalah sebagai tanda bantu kita untuk membuat icon untuk lebih memudahkan kita. Nah, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan tentang keduanya ya. Pertama-tama kita create artboard dulu. Kita di sini ambil artboard 64 kali 64. Satu artboard aja dulu. Nah, seperti ini. Kenapa kecil sekali ya, cuman 64 pixel? Karena ya memang icon sendiri itu ukurannya juga kecil-kecil. Ada yang bahkan 32 pixel kali 32 pixel, ada yang 25 kali 25, ada yang mungkin di atasnya yakni 100 kali 100, atau yang lebih tinggi lagi, bermacam-macam. Tapi di praktek kali ini kita akan menggunakan ukuran 64 kali 64 pixel ya. Jadi pertama-tama langsung sebelum kita menjamah pixel perfect, kita akan membuat gridnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk awalan dari langkah membuat icon pertama-tama yaitu membuat gridnya terlebih dahulu. Nah, saya baru saja mengkonfigurasi tentang jika nanti saya mempencet tombol apapun akan muncul di sebelah sini. Nah, seperti itu. Saya cek dulu. Nah, kan saya pencet huruf M akan muncul M. Nah, A ya, seperti itu. Kita kembali lagi ke grid. Seperti yang saya jelaskan tadi, grid adalah semacam garis bantu yang nanti akan memudahkan kita untuk membuat icon. Nah, seperti itu. Nanti bentuknya akan persegi, akan ada persegi panjang melebar dan ada persegi panjang yang meninggi. Nah, ada garis melintang dan ada garis membujurnya. Nah, pertama-tama kita ubah tampilan artboard kita menjadi pixel-pixel ya. Nah, seperti ini caranya. Klik kombinasi komen atau kontrol dengan petik 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilan kita saat ini menjadi berpixel-pixel seperti ini. Selanjutnya kita atur, ubah struknya menjadi 2 karena nanti di sini ukuran line kita adalah 2 pixel
ketebalannya. Nah, sebelumnya kita bikin rectangle tool atau klik M. Oh ya, sebelumnya di view ini settingannya harus seperti ini. Aktifkan smart grid, snap to point, dan smack to pixel. Nah, seperti ini. Kita sisakan 4 di masing-masing sisinya. Jadi kanan 4, kiri 4, atas 4, bawah 4. Ini 3. Ini kelihatannya 3, tapi aslinya ini 4 karena kemakan ini 1. Untuk apa? Untuk nanti jika kita membuat icon tidak terlalu mepet dari batas. Jadi secara estetika lebih bagus dan lebih rapi. Nah, seperti itu. Mungkin jika satu icon tidak akan terlihat harmoninya, tapi jika nanti kita membuat icon set di mana satu icon set ini ada 25 icon misalnya, nah nanti akan hegemoninya itu akan kelihatan rapi dan enak dipandang. Nah, seperti itu. Jadi kita sisakan 4 di tiap sisinya, kiri, kanan, atas, bawah 4. Ini untuk garis yang paling luar. Kita masuk ke grid yang paling dalam. Kita copy dan paste. Kita bisa bikin garis sesuka hati. Saya di sini 56 kali 32. Oh ya, ini tadi ukurannya 56 kali 56. Ini kita copy lagi, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kita bikin garis melintang dari sisi kanan sampai sisi kiri seperti ini. Kita seleksi, kita copy and paste, kita rotate seperti ini. Nah, ini adalah garis bentuk kita. Namun nanti penampilannya tidak akan seperti ini. Jadi untuk membuat gridnya, kita akan seleksi terlebih dahulu semuanya ya. Kita akan klik kanan dan kita akan make guide. Nah, seperti itu. Ini tidak nampil karena sebelumnya kalau tidak ada yang tampilannya, kita ke view dan kita ke show guide. Nah, show guide atau komen titik koma. Nah, seperti ini. Ini juga masih bisa kita edit jika guide-nya di unlock ya. Nah, ini masih bisa kita seleksi, tapi jika masih bisa diseleksi maka itu agak kurang tepat. Jadi kita akan mengunci guide-nya atau grid-nya dengan cara klik kanan di sembarang arah lalu lock guide. Nah, seperti ini. Ini jika untuk satu icon set. Bagaimana jika banyak? Nah, sebelumnya kita akan tambah artboard-nya terlebih dahulu. Kita kasih 10. Nah, seperti ini. Kita urutkan. Kita seleksi semua gridnya atau guide-nya, kita cut, lalu kita paste to all artboard dengan cara klik command shift V. Nah, seperti ini. Ini akan menggandakan seiring dengan berapa contoh artboard kita. Nah, seperti itu.
lalu baru kita lock guide. Nah seperti ini, kita unlock dulu. Biasanya untuk settingan default AI nya artboard ini akan berwarna biru muda, tapi ini saya ubah menjadi merah agar lebih kelihatan. Nah cara merubahnya gimana? Di Illustrator, di preference, di guide and grid. Nah di sini kalian bisa mengubahnya. Ini saya merah, mungkin awalnya ini. Nah seperti ini kan nggak kelihatan, jadi saya rubah menjadi merah dengan cara di Illustrator, preference. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kalian juga bisa merubah warna grid yang coklat ini tergantung preferensi warna kalian dengan caranya di sini. Nah seperti ini gridnya, atau kalian bisa merubah jenjang ini mulai dari 1 pixel ke 1 pixel menjadi ke beberapa pixel. Nah caranya di grid line every. Nah ini mungkin kalian bisa rubah ke 3 pixel atau ke 4 pixel, tapi saya menggunakannya 1 pixel sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu kita oke. Nah seperti ini, merah kembali. Jangan lupa tadi di lock guide. Nah seperti itu tentang grid. Sekarang kita ke pixel perfect. Apa itu pixel perfect? Suatu icon bisa dikatakan pixel perfect jika icon tersebut berada tepat di tiap kolom perfect. Nah seperti ini. Nah ini kan berada tepat di kolom perfect. Dan pixel perfect ini sebenarnya hanya ada di garis-garis atau di line-line yang membentuk horizontal maupun vertikal. Nah kita rotate ke vertikal. Nah seperti ini namanya pixel perfect. Cara mengeceknya gimana? Seleksi line atau garis atau apapun yang kalian ingin cek, lalu klik kanan. Nah ini make pixel perfect. Select art is already pixel perfect. Nah berarti ini sudah termasuk ke dalam line yang pixel perfect. Namun apakah pixel perfect itu wajib, atau apakah sebuah icon itu harus pixel perfect? Nah ternyata tidak semuanya harus pixel perfect. Ada di beberapa kebutuhan yang memang tidak harus pixel perfect, namun ada juga di beberapa kebutuhan yang membutuhkan pixel perfect. Nah seperti itu, tergantung kebutuhan dan tergantung keinginan, bebas. Nah, subjektif banget. Nah seperti itu. Nah kenapa harus pixel perfect? Karena pixel perfect itu jika kita zoom in zoom out ke sampai berapapun, mereka akan tetap membentuk garis yang jelas. Nah itu kelebihan dari pixel perfect. Dan kadang-kadang pixel perfect juga terdapat di beberapa icon yang kecil, tapi di device yang memungkinkan itu besar. Jadi jika ya pokoknya intinya itu secara visual, nah itu nanti akan sangat jelas, seperti tidak ngeblur, tidak apa gitu.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang grid dan pixel perfect. Kalian bisa mempelajarinya dan mengeksplornya semau kalian. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, mungkin kalian bisa membubuhkannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.